Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Eka Desvianingsi dari kelas 5E dengan NIM belakang 151. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Baiklah, adapun soal yang pertama yaitu sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Tasawuf dalam Islam memiliki beberapa mazhab yang berkembang dari waktu ke waktu, dan berikut ini adalah klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh, dan konsep ajarannya. Yang pertama ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki fokus pada pembentukan akhlak mulia dan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Tokoh utamanya adalah Hasan al-Basri yang menekankan atau menjauhi kemewahan dunia, dan Al-Ghazali yang mengintegrasikan tasawuf dengan syariah dan filsafat. Yang kedua ada konsep ajaran. Konsep ajaran tasawuf akhlaki yaitu ada takali, mengosongkan jiwa dari sifat tercela, ada tahali, mengisi jiwa dengan sifat terpuji, dan tajali, pencapaian kesadaran penuh akan Tuhan. Nah, yang kedua ada tasawuf falsafi ini menggabungkan filsafat dan tasawuf untuk memahami hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Tokoh utamanya adalah Ibnu Arabi dalam konsep wahdatul wujud atau kesatuan wujud, dan Al-Hallaj yang menekankan fana atau lenyapnya baqo, keabadian bersama Tuhan. Konsep ajarannya adalah wahdatul wujud, semua wujud adalah manifestasi Tuhan, dan insan kamil, konsep manusia sempurna yang dekat dengan Tuhan. Selanjutnya ada tasawuf amali, yaitu tasawuf yang berfokus pada praktik ibadah, zikir, dan wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh utamanya adalah Abu Qasim al-Junaid yang menganjurkan suluk atau jalan spiritual yang disiplin, dan Robi'ah al-Adawiyah dalam konsep cinta ilahi atau mahobah. Dan konsep ajarannya adalah mahobah beserta muraqobah. Muraqobah itu kesadaran penuh akan dalam setiap aktivitas. Yang selanjutnya ada tasawuf sunni, yaitu mengedepankan keseimbangan antara syariat, hukum agama, dan akibat atau pengalaman spiritual. Tokoh utamanya adalah Imam Al-Ghazali yang menyatukan tasawuf dengan fikih atau akidah sunni, dan Abdul Qadir Al-Jilani, tokoh tarekat Qadiriyah. Konsep ajarannya adalah tidak memisahkan syariat dengan tasawuf dan menjadikan tasawuf sebagai memahami dan menghayati ajaran Islam secara lebih mendalam. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah yaitu tasawuf yang fokus pada pembentukan komunitas spiritual yang terorganisir. Tokohnya ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Jalaluddin Rumi, yaitu inspirator tarekat Maulawiyah. Konsep ajarannya yaitu bayat atau sumpah setia kepada atau spiritual, zikir jama'i atau zikir yang komunitas tarekat, serta suluk atau jalan spiritual melalui bimbingan tarekat. Nah, soal yang kedua adalah menurut Syekh Zunun al-Mishri, bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan. Menurut Syekh Zunun al-Mishri, seorang ulama besar dan sufi terkenal, taubat memiliki 3 tingkatan atau 3 macam. Yang pertama ada taubat awam. Taubat pada tingkatan ini dilakukan oleh orang-orang yang biasa bertobat dari dosa-dosa yang jelas dan nyata, seperti meninggalkan kewajiban agama atau melakukan larangan agama. Contohnya adalah bertobat dari berbohong, mencuri, dan meninggalkan sholat. Taubat ini berkaitan dengan perbuatan fisik dan tindakan yang tampak. Yang kedua ada taubat khusus atau khas. Taubat ini dilakukan oleh orang-orang yang lebih mendalam dalam keimanannya. Mereka bertobat bukan hanya dari dosa-dosa nyata, tetapi juga dari kelalaian hati, seperti merasa sombong, ria, atau kehilangan keikhlasan dalam beribadah. Tingkatan ini membutuhkan introspeksi yang lebih mendalam
terhadap niat dan kondisi hati. Lalu ada yang ketiga, taubat khusus dari khusus, kas al-kas. Ini adalah tingkatan tertinggi dari taubat yang dilakukan oleh para wali Allah atau orang-orang yang sangat dekat dengannya. Mereka bertobat bukan hanya dari dosa atau kelalaian, tetapi juga dari perhatian terhadap hal-hal yang membuat mereka jauh dari Allah. Mereka senantiasa berusaha membersihkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kesempurnaan hubungan mereka dengan Allah, termasuk pikiran yang melalaikan atau fokus pada duniawi. Lalu yang ketiga ada jelaskan syariat thariqat, hakikat, dan ma'rifat disertai contohnya. Syariat, thariqat, dan ma'rifat adalah istilah yang sering digunakan dalam tasawuf Islam untuk menggambarkan perjalanan spiritual seorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama ada syariat. Syariat adalah aturan atau hukum Islam yang bersifat lahiriah dan tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Syariat mencakup ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta aturan kehidupan sehari-hari seperti muamalah dan akhlak. Contohnya, syariat itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu sesuai tuntutan Rasulullah SAW. Yang kedua ada tarikat atau jalan spiritual. Tarikat adalah jalan atau metode yang ditempuh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah secara lebih mendalam. Biasanya tarikat ini melibatkan bimbingan seorang guru dalam tarekat tertentu. Contohnya bergabung dalam tarekat seperti Naqsyabandiyah atau Qadiriyah, serta memperbanyak zikir tertentu di bawah arahan seorang guru. Selanjutnya hakikat atau kebenaran yang hakiki. Hakikat adalah tahap di mana sampai memahami dan merasakan makna mendalam dari ibadah dan hubungannya dengan Allah. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya melakukan ibadah sebagai kewajiban, tapi juga karena cinta dan kesadaran akan Allah. Contohnya, ketika sholat, seorang tidak hanya menjalankan rukun-rukun sholat, tetapi benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hatinya, sehingga sholat menjadi penuh kekhusyukan. Yang terakhir ada ma'rifat, yaitu pengenalan mendalam terhadap Allah. Ma'rifat adalah tingkat tertinggi dalam perjalanan spiritual. Di sini seorang muslim mencapai kesadaran mendalam akan keberadaan Allah dan memahami sifat-sifatnya. Pada tahap ini, ibadah tidak lagi terlihat sebagai kewajiban, melainkan sebagai ungkapan cinta dan rasa syukur kepada Allah. Contohnya, seorang sufi seperti Robiah al-Adawiyah yang melaksanakan ibadah bukan karena takut neraka atau mengharapkan surga, tetapi murni karena cinta kepada Allah. Ini adalah soal yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Mahabbah ilahiyah atau cinta kepada Allah yang mencerminkan kecintaan kepada Sang Pencipta dan juga tanda bahwa Allah mencintai hambanya, yaitu yang pertama, senang berzikir dan mengingat Allah. Yang kedua, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, cinta kepada Al-Quran. Yang keempat, rindu untuk beribadah. Yang kelima, merasa tenang dan bahagia dalam ketaatan. Yang keenam, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Yang ketujuh, mencintai apa yang Allah cintai. Yang kedelapan, membenci apa yang Allah benci. Yang kesembilan, sabar dan ridho terhadap takdir Allah. Dan yang ke-10 atau terakhir, berharap dan takut hanya kepada Allah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir atau soal terakhir, yaitu jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Tasawuf falsafi adalah cabang tasawuf yang dipengaruhi oleh filsafat, di mana konsep-konsepnya mencoba memahami hakikat hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Nah, yang pertama ada wahdah al-syuhud atau kesatuan penyaksian. Dalam wahdah al-syuhud, konsepnya adalah pandangan bahwa segala sesuatu yang ada hanya menjadi pantulan bagi wujud Allah. Dalam pengalaman spiritual, seorang sufi hanya menyaksikan Allah sebagai satu-satunya realitas. Sementara dunia hanyalah bayangan yang tidak berdiri sendiri. Namun, dunia tetap eksis, hanya saja yang dilihat adalah kehadiran Tuhan di balik semuanya.
Contohnya yaitu seorang pelukis menciptakan lukisan yang indah. Ketika Anda melihat lukisan itu, Anda mungkin hanya fokus pada karya seni tanpa memikirkan keberadaan pelukisnya. Dalam Wahdah al-Syuhud, seorang sufi melihat lukisan dunia ini sebagai karya pelukisnya, yaitu Allah, sehingga perhatian tertuju sepenuhnya kepadanya atau kepada Allah. Seperti analoginya begini, seperti ketika kita menyaksikan pantulan cahaya matahari di cermin, kita sadar bahwa sumber cahaya adalah matahari, bukan cermin itu sendiri. Nah, yang kedua ada wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Konsep wahdah al-wujud adalah keyakinan bahwa semua wujud adalah manifestasi dari wujud Allah. Tidak ada realitas selain Allah, segala yang tampak hanyalah bentuk-bentuk dari wujudnya. Hal ini berarti bahwa alam semesta adalah penampakan dari Allah. Contohnya, segelas air dari lautan sama-sama air meskipun berbeda dalam bentuk dan volume. Semua ciptaan pada dasarnya adalah penampakan wujud Allah yang satu. Analoginya begini, seperti listrik yang sama tetapi hadir dalam berbagai bentuk perangkat seperti lampu, kipas angin, atau televisi. Walaupun bentuk dan fungsinya berbeda, esensinya tetap listrik, ya, atau tetap satu sumbernya. Yang ketiga ada hulul atau penitisan Tuhan ke dalam manusia. Konsep hulul adalah gagasan bahwa Tuhan itu bisa menitis ke dalam diri manusia atau makhluk tertentu. Dalam ajaran ini, Allah bersemayam dalam diri makhluk sehingga terdapat perpaduan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Contohnya, hulul sering disalahartikan oleh orang-orang yang mendengar pernyataan seperti "Aku adalah Tuhan". Contoh yang terkenal adalah ucapan Mansur al-Hallaj, "Ana al-Haq". Dalam konteks hulul, pernyataan ini bukan berarti manusia benar-benar menjadi Tuhan, tetapi wujud Tuhan hadir dalam diri manusia. Analoginya itu seperti air yang mengisi bejana. Bejana bisa bermacam bentuknya, tetapi esensi air tetap sama. Tuhan diibaratkan air, sementara manusia adalah bejananya. Yang keempat atau terakhir adalah itihad. Konsep itihad adalah gagasan bahwa seorang sufi bisa menyatu secara spiritual dengan Tuhan dalam pengalaman mistis. Seorang sufi merasa dirinya melebur dengan Tuhan sehingga hilang identitas individualnya dan hanya ada Tuhan. Contohnya, seorang sufi yang berada dalam kondisi ekstase atau fana merasa tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah Tuhan. Perasaan ini digambarkan sebagai keadaan menyatu dengan Tuhan. Analoginya, seperti tetesan air yang jatuh ke dalam lautan. Setelah tetesan itu menyatu, tidak ada lagi perbedaan antara tetesan dan lautan. Semuanya menjadi satu. Itulah jawaban ulangan akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.